Mima, kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, semoga semuanya sehat ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan bahasa, meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari, serta mengetahui perilaku hidup bersih, sehat, dan selamat. Sebelum tayangan, siapkan sendok atau sumpit atau stik kayu yang ada di rumah. Peralatan tersebut akan digunakan selama tayangan. Bimbinglah anak selama tayangan dengan mengikuti arahan dari cerita yang ditonton. Yuk kita belajar dan bermain bersama. Sepatu biru, sepatu merah, sepatu kuning, sepatu hijau. Tapi ada sepatu yang paling aku suka, sepatu dari mama dan papa. Pop 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 pop. Itu suara waktu aku jalan. Pop 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 pop. Kesana sini hatiku senang. Sepatu biru, sepatu merah, sepatu kuning, sepatu hijau. Tapi ada sepatu yang paling aku suka, sepatu dari mama dan papa. Pop 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 pop. Itu suara waktu aku jalan. Pop 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 pop. Kesana sini hatiku senang. Pop 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 pop. Itu suara waktu aku jalan. Pop 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 pop. Kesana sini hatiku senang. Gadis kerudung merah.
Halo semuanya, kenalin nama aku Adiba. Dan kali ini aku bakal ceritain dongeng yang pastinya bakal seru banget. Hanya di kanal Dongeng, kanal KPK, Anak Indonesia, Berani, Jujur, Hebat. Di suatu desa terpencil, tinggallah seorang anak yang sangat cantik yang selalu menggunakan kerudung merah. Gadis itu biasa disebut dengan si gadis berkerudung merah. Gadis berkerudung merah ini sangat rajin sekali mengantarkan makanan-makanan untuk neneknya yang tinggal di hutan. Suatu hari, si gadis berkerudung merah sedang dalam perjalanan mengantarkan beberapa buah-buahan segar untuk neneknya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada seekor serigala jahat yang berniat memangsanya. Daging yang lezat, ucap serigala itu. Serigala itu pun berpura-pura baik dan mendekati si gadis berkerudung merah. Halo gadis manis, mau kemana kamu? Halo Tuan Serigala, aku akan pergi ke rumah nenekku untuk mengantarkan beberapa buah-buahan segar. Rumahnya juga berwarna merah. Gadis baik. Oh, aku punya ide. Bagaimana jika kamu memetikkan nenekmu itu bunga? Nenekmu pasti akan suka, ya kan? Ya kan? Ide yang bagus. Baiklah, aku akan memetikkan bunga untuk nenek. Terima kasih Tuan Serigala. La 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 la. Wah, bunganya cantik. Nenek pasti akan suka. Ketika si gadis berkerudung merah sedang sibuk memetik bunga, si serigala jahat menyusun rencana untuk mensukseskan misinya, yaitu memangsa si kerudung merah. Aku harus bisa memangsanya. Oh, aku punya ide. Aku akan memakan neneknya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan mendapatkan si gadis berkerudung merah. Oh, itu rumahnya. Dia bilang juga berwarna merah, kan? Baiklah, aku akan merubah diriku menjadi si gadis kerudung merah dulu. 1, 2, 3. Sling! Ya, aku cantik. Tapi suaraku... Halo? 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 Bagus. Tok, 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 tok. Nenek, bukakan pintunya. Aku tiba. Oh, dia tertidur. Oh, aku sudah tiba, cucuku. Masuklah, masuklah. Ucap si nenek tersebut. Hai nenek, aku sangat merindukanmu. Bolehkah aku memelukmu? Sudah lama sekali. Boleh ya? Boleh ya? Tentu saja. 1, 2, 3. Wah, sangat lezat. Sekarang aku akan merubah diriku menjadi si nenek tua itu. 1, 2, 3. Sling. Aduh, punggungku sakit. Tapi suaraku. Halo? 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 Baiklah, aku akan istirahat sebentar. Aduh. Tidak lama setelah itu, si gadis berkerudung merah yang asli pun telah tiba. Tok, 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 tok. Nenek, bukakan. Aku telah tiba. Tok, tok, tok. Nenek. Tidur. Bangunlah, nenek. Aku membawakanmu beberapa buah-buahan segar. Bangunlah. Oh, kamu sudah tiba, cucuku. Masuklah, masuk. Bagaimana kabarmu? Aku baik, nenek. Bagaimana dengan nenek? Aku juga baik. Bolehkah aku memelukmu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. 1, 2, 3.
Akhirnya aku berhasil memaksanya. Aduh, baik, saatnya berubah menjadi diriku yang asli. Sing! Ya, sekarang saatnya berjalan-jalan setelah makan. Tanpa sepengetahuan serigala jahat itu, seorang pemburu sedang mengincarnya. Serigala tua itu, dia sudah membunuh banyak orang. Oh, itu dia, itu serigalanya. Aku harus bisa membunuhnya sekarang. Iya. Si pemburu berhasil membunuh serigala jahat. Tetapi si pemburu menjadi bingung ketika sesuatu bergerak di perut serigala jahat itu. Si pemburu pun kemudian membelah perut serigala. Dan betapa terkejutnya si pemburu ketika seorang gadis dan seorang nenek tua keluar dari perut serigala itu. Oh, nenek, kau tidak apa-apa? Iya. Oh, terima kasih, Tuan Pemburu. Kau telah menyelamatkan aku dan nenekku. Tanpamu mungkin kami sudah habis dimakan serigala itu. Kata si gadis berkerudung merah. Iya, sama-sama. Serigala ini telah membunuh banyak orang. Namun sekarang semuanya baik-baik saja. Maksudku, dia sudah mati. Dan mereka pun kemudian hidup bahagia selamanya tanpa gangguan dari si serigala jahat itu. Teman-teman semua, dari cerita tadi kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana beraninya si gadis berkerudung merah menghadapi si serigala jahat. Dan betapa bertanggung jawabnya si gadis berkerudung merah terhadap neneknya yang tinggal sendirian di hutan. Demikian cerita si gadis berkerudung merah yang dapat Adiba sampaikan. Tetap saksikan kanal Dongeng Kanal KPK, Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Hai teman-teman, lihat, aku baru saja dapat kiriman sebuah kotak. Ayo kita buka sama-sama. Bagaimana kalau kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita? Yuk kita belajar sama-sama. Hari ini kita akan belajar kind of shapes, atau nama-nama bentuk dalam bahasa Inggris. Asik sekali. Ulangi setelah aku ya. Lingkaran, round, round. Segitiga, triangle, triangle. Kotak, square, square. Ketupat, diamond, diamond. Kalian hebat. Ayo kita lihat di sebelah sini. Ulangi setelah aku ya. Segi 4, rectangle, rectangle. Segi 5, pentagon, pentagon. Hati, heart, heart. Bintang, star, star. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu nama-nama bentuk dalam bahasa Inggris. Seru sekali kan belajar bahasa Inggris bersama-sama? Sampai jumpa lagi teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Miss Asa di kelas online Sanggar Aksara. Hari ini
kita akan bercerita bersama. Karena kita akan menceritakan seorang pembuat sepatu. Setiap hari pekerjaannya membuat sepatu tentunya. Dan dia mempunyai peralatan yang spesial untuk membuat sepatu. Maka teman-teman, yuk cari alat-alat di sekitar teman-teman seperti milik Miss Asa. Teman-teman bisa menggunakan sendok atau sumpit. Dan kalau ada yang berbentuk panjang seperti ini stik kayu yang Miss Asa pakai. Teman-teman bisa pakai yang mirip ya, yang bisa ditemukan di rumah. Oke, nanti teman-teman bisa mengikuti gerakan sederhana dari Miss Asa. Jadi, si pembuat sepatu itu akan menggunakan pisau untuk memotong kain yang digunakan untuk membuat sepatu. Seperti ini. Kres, kres, kres. Setelah dipotong-potong kainnya, dia akan mulai menjahit sepatunya. Seret, seret, seret. Yang terakhir perlu dirapikan sehingga ia mencari pemukul untuk merapikan jahitannya. Tok 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 tok. Seperti itu teman-teman. Nah, pada suatu ketika pembuat sepatu ini kelelahan sekali sehingga ia tidak bisa membuat sepatu dan ia tertidur. Padahal sepatu-sepatu yang harus dikerjakan harus selesai besok pagi. Ketika pembuat sepatu itu tertidur, datanglah seorang kurcaci kecil. Ia berlari perlahan. Kemudian ia juga memotong kain perlahan. Kres, kres, kres. Dan juga menjahit perlahan. Seret, seret, seret. Dan tak lupa merapikan potongannya dengan memukul. Tok, 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 tok. Dan selain kurcaci kecil itu, datang juga seorang kurcaci besar. Ia berlari cepat. Ia juga memotong kain dengan cepat. Kres, 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 kres. Lalu menjahitnya. Seret, 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 seret. Dan juga merapikan sepatunya. Tok, 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 tok. Wah, cepat sekali ya teman-teman. Nah, ketika hari akhirnya pagi, pembuat sepatu itu bangun dan terkejut sekali. Wah, kenapa kira-kira? Karena dia melihat 2 pasang sepatu yang sudah ada di meja kerjanya. Dan sepatu itu indah sekali. Hati tukang sepatu itu bukan main senangnya. Sehingga ia memutuskan untuk segera menjual sepatu tersebut. Dan karena senang hatinya, ia memutuskan untuk membuat sepatu juga untuk kurcaci-kurcaci yang membantunya. Bagaimana tadi caranya? Ia memotong kain dengan perlahan. Kres, kres, kres. Kemudian ia menjahitnya. Seret, seret, seret. Setelah dijahit, ia merapikan jahitannya. Tok, 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 tok. Dan jadilah sepatu-sepatu kecil untuk para kurcaci. Wah, senang sekali teman-teman sudah membantu tukang pembuat sepatu membuatkan sepatu untuk kurcaci-kurcaci. Bagaimana? Teman-teman juga suka? Tentu teman-teman suka. Nah, untuk video kali ini adalah video terakhir kita di kelas online Sanggara Aksara. Sekian dari Miss Asad. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda.
Setelah tayangan, ajak anak untuk menceritakan salah satu cerita yang telah ditontonnya dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan untuk mengembangkan imajinasi anak. Adik-adik ingat selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!